Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan awal musim hujan tahun 2023-2024 akan dimulai pada November hingga Desember 2023 dengan puncaknya pada Januari dan Februari tahun depan sebanyak 385 zona musim. BMKG mewanti-wanti seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan 2023-2024 akan dimulai pada November hingga Desember 2023 dengan puncaknya pada Januari dan Februari 2024 sebanyak 385 zona musim atau ZOM. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan arah angin bertiup sangat bervariasi sehingga mengakibatkan kondisi cuaca bisa dengan tiba-tiba berubah dari panas ke hujan atau sebaliknya. Namun secara umum biasanya cuaca di pagi hari cerah, kemudian siang hari mulai tumbuh awan dan hujan menjelang sore hari atau malam. BMKG mewanti-wanti seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di masa peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Selain kepada masyarakat, BMKG juga meminta kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk melakukan langkah mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis selama musim hujan, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim hujan atas normal. Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengedukasi masyarakat tentang cara menghadapi risiko bencana yang mungkin terjadi selama musim hujan, serta pentingnya memperhatikan peringatan dini. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, membahas tema hari ini, prediksi musim hujan tahun 2023-2024 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arda Sena Sopahe Luakan, PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Ya, selamat pagi Pak Arda. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Arda. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini sebelumnya kita akan update terlebih dahulu nih, bagaimana sih sebenarnya kondisi iklim dan cuaca di Indonesia saat ini nih Pak Arda? Ya, terima kasih. Kita menyimak bersama bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini beberapa bulan belakangan, dimulai sekitar periode Juni, Juli, akan mengalami kekeringan yang cukup parah. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kekeringan hingga sekitar bulan Oktober akhir. Belakangan ini sudah mulai muncul beberapa kejadian hujan, bahkan cukup ekstrim, yang menandakan kita sedang transisi musim hujan di kapal berarti secara gradual kita mulai transisi ke musim hujan. Oke. Nah, kita tahu BMKG itu juga memprediksikan awal musim hujan ini secara umum akan terjadi pada bulan November ya. Namun akibat tingginya keragaman iklim di Indonesia, maka awal musim hujan pun terjadi tidak secara serentak begitu di seluruh Betul. wilayah. Bisa Anda jelaskan lebih jauh ini, Pak? Ya, jadi kita mengalami transisi musim hujan ini kan Ya. banyak buah air dari arah benua Asia itu masuk secara gradual. Kalau untuk wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa itu masuk dari arah barat, jadi karena keragaman iklimnya, jadi mulai dari Sumatera Selatan, Papua, Indonesia, Timur, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke. Ya, halo, Pak Arda. Ya. Baik, sepertinya kita ada gangguan sinyal ini Pak. Tadi ada beberapa kali suara Bapak yang tidak terdengar. Mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak. Kita akan jeda sebentar ya Pak Arda, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Arda Sena Sopahe Luakan, PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Baik Pak Arda, kita akan lanjutkan kembali, mungkin bisa dijelaskan lagi juga ini kepada pemirsa terkait dengan keragaman iklim dan kemudian ini membuat tingkat curah hujan pun akhirnya tidak terjadi secara serentak dan merata begitu Pak. Ya, jadi curah hujan di Indonesia akan bergantung pada banyak faktor, tapi sebagian besar itu kan kita dipengaruhi oleh fenomena monsun ya. Pada saat nanti musim hujan kita akan dipengaruhi oleh musim Asia, dan itu
kelembaban yang didorong oleh musim Asia itu masuk dari wilayah barat Indonesia. Jadi wilayah-wilayah akan mengalami musim hujan terlebih dahulu, misalkan kita mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, lalu merambat terus ke Banten, DKI, Jawa Barat, Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan selanjutnya terus ke Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Demikian. Baik. Nah, seperti yang disampaikan tadi data begitu terkait dengan awal musim hujan 2023 ini, di mana Oktober Desember begitu ya terjadinya di tahun 2023 dengan ada 477 zona musim. Kemudian puncak musim hujan Januari sampai dengan Februari di tahun depan itu ada 385 zona musim. Nah, ini apa yang dimaksud dengan zona-zona musim ini dan daerah-daerah mana saja nih Pak yang terjadi? Ya, jadi kita membagi wilayah Indonesia Hmm, ke dalam 699 zona musim. Oke. Yang sebenarnya untuk mempermudah saja informasi Hmm, yang disebarkan itu di dalam satu daerah zona musim itu intinya memiliki kesamaan dari segi pola hujan. oke. Itu untuk mempermudah saja. Berarti Dan itu ya. seluruh wilayah Indonesia itu pasti termasuk di dalam zona musim itu. Oke, berarti seluruh wilayah Indonesia akan masuk ke dalam daerah yang tadi 477 zona musim di tahun ini dan di tahun depan ada 385 zona musim begitu. Betul, yang secara gradual masuk Oke. musim hujan. Nah, tapi kenapa perbedaannya kalau dari sisi puncak musim hujannya kok 385 sementara di awal musim hujannya justru lebih banyak nih zona musimnya, Pak? Ya, jadi ada daerah-daerah yang Hmm, periode musim hujannya itu lebih hmm, lama dan ada daerah-daerah yang juga lebih singkat. Dengan Oke. demikian juga periode di mana dia puncaknya itu Hmm, berbeda dari tempat ke tempat. Wilayah Indonesia yang berada di bagian barat, mm-mm. misalkan Jawa Barat, Banten, itu mengalami periode musim hujan lebih panjang, misalkan dibandingkan dengan di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga jumlahnya itu kemudian bervariasi ke dalam zona musim yang masih termasuk di dalam periode musim hujan misalkan ataupun di periode puncaknya bervariasi. Oke, nah lantas daerah mana saja yang diprediksi begitu nanti akan mengalami curah hujan yang lebih banyak begitu dan mana saja yang juga justru sudah mulai berkurang nih Pak? Ya, jadi cukup bervariasi. Misalkan kalau dari bulan Desember 2023 daerah-daerah yang perlu kita waspadai prediksi mendapatkan curah hujan yang tinggi dari normal itu adalah pesisir baratnya dari provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, demikian pula Kalimantan Hmm, Selatan, bagian utara itu juga perlu diwaspadai. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya itu pada puncak bulan Januari dan Februari, di mana kita mengalami puncak musim hujan, itu daerah Sumatera, daerah Riau, daerah Kalimantan bagian tengah, dan kemudian juga daerah Sumatera Selatan, Lampung itu ya. perlu waspada juga potensi hujan-hujan tinggi, termasuk juga Hmm. tentunya daerah-daerah di Pulau Jawa. Oke, ya berarti itu daerah-daerah yang memang akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan juga daerah-daerah yang berpotensi juga mengalami curah hujan yang rendah. Nah, kalau kita lihat fenomena El Nino, ini kan memang kita juga sempat beberapa kali bahas dengan BMKG gitu yang sudah memang ini menjadi perhatian global begitu dalam beberapa tahun terakhir. Apakah juga akan mempengaruhi akhirnya nih terkait dengan pola curah hujan di Indonesia kah sejauh ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya El Nino sudah berlangsung semenjak dan El Nino Hmm, itu telah mempengaruhi iklim kita dan kita rasakan itu adalah musim kemarau kita kemarin kan lebih kering ya Iya. dan juga lebih panjang sehingga awal musim hujan kita kan kemudian mundur seperti kita rasakan. Jadi Hmm, apakah El Nino sedang mempengaruhi iklim kita itu sudah terjadi gitu. hmm, Dan kemudian secara gradual dampak kekeringan dari El Nino ini secara gradual akan berakhir seiring dengan masuknya musim hujan di wilayah Indonesia. Namun demikian, pemirsa juga perlu kami berikan informasi bahwa terlepas dari kita akan memasuki musim hujan, El Nino-nya sendiri masih berlangsung, namun tidak terdampak di Indonesia. Yang akan terdampak itu adalah wilayah-wilayah di belahan bumi yang lain, misalkan di Amerika oke. Selatan, di mana dampak El Nino itu masih kuat sekali menyebabkan Hmm. curah hujan yang berlebih. Jadi El Nino-nya masih berjalan, tetapi di kita dampaknya itu sudah.
Baik, nah lantas kalau misalnya dengan adanya fenomena yang tadi El Nino ini kan panjang begitu ya, Pak Ardan. Nah lantas apakah juga akan mempengaruhi lagi nanti berikutnya akan mempengaruhi puncak curah hujan kita yang mundur, kemudian nanti musim kemarau Indonesia yang juga akan lebih mundur lagi begitu Pak? Ya, secara umum memang Pak, awal dari musim hujan kita sudah mundur. Hmm, Nah, bagaimana dengan sifat musim hujan kita ke depannya, itu juga ada sedikit pengaruh El Nino. Memang secara keseluruhan sifat hujan yang akan kita alami itu biasanya sedikit ditekan oleh El Nino, tidak tinggi-tinggi banget. Namun oke. demikian, penekanan yang tetap yang diberikan oleh El Nino itu eh, tidak mengurangi jumlah curah hujan yang di Indonesia yang memang seperti biasanya masih tinggi pada saat musim hujan. Jadi ada pun Oke. pengaruh Mhm. modulasi secara kecil, tapi tidak mengurangi secara signifikan jumlah curah hujan di Indonesia pada saat musim hujan yang nanti. Nah kita lihat sisa kemarau panjang akibat, fenomena El Nino ini juga kan masih ada begitu daerah-daerah yang masih berpotensi, Eh, kekeringan, akan, potensi kebakaran lahan dan hutan begitu. Anda melihat bagaimana ini, Pak? Ya, jadi Pak, seperti tadi kami sampaikan, musim hujan yang masih meningkat secara gradual. Mhm. Wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara itu sekarang masih terlalu kering. Berikut juga dampak-dampaknya di sana yang kita bisa saksikan. Gitu. Jadi itu Iya iya. memang secara gradual kita berproses untuk transisi musim hujan. Oke, dan sudah memasuki musim hujan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan inilah, itu kan tingkat curah hujannya ada yang cukup tinggi juga dan dampaknya akhirnya ada banjir, genangan air di mana-mana begitu. Apakah memang ini menjadi suatu hal yang wajar atau masuk dalam apa ya, masa peralihan begitu dari musim Betul, kemarau ke hujan ini, Pak? betul. Jadi satu tipikalitas ciri dari Mhm, periode transisi atau mhm, masyarakat juga sering berhubungan dengan pancaroba itu mhm. diwarnai dengan kejadian hujan ekstrem, kadang ada Oh, puting beliung dan juga petir misalkan di banyak tempat. Satu hal yang memang tidak eksklusif hanya terjadi tahun ini, tetapi juga terjadi pada periode pancaroba di tahun-tahun sebelumnya. oke. Berarti kita saat ini bisa dikatakan masuk masa pancaroba tadi? Betul. Oke, dan biasanya berapa lama, Pak, kalau misalnya ada masa peralihan begitu dari musim kemarau ke Ya, hujan? biasanya beberapa minggu saja. Lalu Oh, kemudian kita oke. konsisten memasuki periode musim hujan. Baik. Nah, setelah di masa pancaroba ini kan memang terjadi beberapa cuaca ekstrim begitu dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi begitu, bahkan ada tanah longsor terjadi di sejumlah daerah dan ini, tingkat, curah hujan yang tinggi ekstrim ini begitu akankah terjadi setelah masa pancarobanya berlalu? Ya, ini masih perlu kita waspadai tentunya setelah nanti kita Hmm, masuk ke dalam periode musim hujan. Hujan oke. akan terjadi lebih merata dengan intensitas yang tidak kalah kecilnya di banyak lokasi. Jadi wilayah-wilayah yang lereng yang curam misalkan Mhm. itu juga berpotensi terhadap longsor misalkan kalau kita waspadai. Demikian pula wilayah-wilayah yang dataran rendah misalkan di dekat pesisir yang bisa mengalami banjir juga perlu kita waspadai. Iya, berarti sebenarnya banyak waktu yang perlu dicermati ya dengan adanya peralihan musim ini. Kalau misalnya dikatakan tadi kan awal musim hujan Oktober Desember, berarti potensi cuaca ekstrim masih ada peluang ya terjadi lagi begitu sampai dengan Betul. akhir tahun nih. Pak Adana, lantas bagaimana dengan puncak musim hujannya sendiri di Januari Februari tahun depan? Ya, jadi biasanya pada saat periode puncak musim hujan itu Mhm, intensitas selain juga cukup tinggi, juga mhm. diwarnai dengan sejumlah hari hujan yang berurutan. Kalau Oke. sekarang kan pada saat transisi ini kita Mhm, masih sesekali hujannya. Namun kalau nanti periode puncak musim hujan biasanya relatif hampir setiap hari terjadi hujan misalkan. oke. Dan juga ciri lainnya adalah Mhm, terjadi hujan mulai dari sejak pagi hari itu juga sering terjadi ya. iya Kalau iya. sekarang kan pada saat transisi ini hujan umumnya masih terjadi selepas sore, Mhm. namun nanti biasanya pada saat musim hujan itu bisa terjadi hujan secara kontinu selama beberapa hari, ataupun hujan juga sudah bisa dimulai pada saat pagi hari. Nah, itu adalah ciri-ciri dari musim hujan. Oke, nah menarik juga kalau kita cermati BMKG, kemudian sejumlah pusat iklim, dunia begitu ya, memang memperkirakan fenomena cuaca El Nino ini juga masih akan bertahan katanya begitu ya, sampai secara moderat begitu hingga akhir Februari 2024. Nah ini, apakah berarti fenomena ini dari El Nino ya Pak, ini masih akan ada sebenarnya?
Ya, fenomena El Nino-nya sendiri tetap berlangsung. Hmm. Kan terjadi di Pasifik. Halo? Terdampak ke Indonesia. Namun dampaknya itu sudah secara gradual berakhir di Indonesia karena kita sedang transisi ke musim hujan. Yang Oke. satu. Nah, fenomena El Nino ini akan ya terjadi di daerah mana saja? Apakah yang parah begitu akan mulai berkurang kah atau akan Ya, lebih merata atau mengecil nih daerahnya? Saya penasaran juga nih, Pak. ya. Jadi El Nino itu sendiri, Mas Prasetyo Hmm. dan saya, itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik sebenarnya itu lautnya memanas. Karena lautnya Oke. memanas, maka dia mempengaruhi iklim secara global. Nah, pengaruhnya ini juga berbeda-beda. Nah, wilayah Indonesia juga sebagian wilayah dari Asia Tenggara, Ya, termasuk ya. India, dampak ciri umumnya adalah mengalami kekeringan. Hmm. Namun wilayah lainnya seperti di Amerika Selatan itu dampaknya terbalik, ya. Di sana jauh lebih basah. Dan untuk Oke. wilayah Indonesia dampak kekeringan tersebut sudah berakhir mulai akhir Oktober kemarin. Namun dampak El Nino yang masih berlanjut hingga Februari Maret depan itu tetap berlanjut. Juga dampaknya di Amerika bagian selatan. Karena mereka akan mengalami temperatur yang lebih panas berikut dan lebih banyak. Oke, lantas strategi ataupun koordinasi BMKG begitu, baik dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang terkait dengan mitigasi bencana itu seperti apa? Mengingat tadi ada beberapa daerah yang sudah memasuki curah hujan, kemudian cuaca ekstrim yang terjadi dengan tingkat curah hujan yang tertinggi, ancaman banjir, tanah longsor dan lain-lain itu berpotensi di daerah mana? Kemudian koordinasinya sudah sejauh mana juga nih, Pak? Ya, jadi kami secara rutin bahkan setiap hari atau secara 2 kali tetap mengupdate informasi potensi kejadian cuaca ekstrim itu Oke. di-broadcast melalui banyak kanal-kanal informasi BMKG, info BMKG apakah yang dedicated langsung menyentuh kepada stakeholder khusus di daerah, misalkan BPD dan pemerintah daerah itu memiliki akses khusus terhadap jalur informasi dan informasi yang terupdate dari BMKG. Langkah-langkah secara real begitu ya di lapangan begitu dengan antisipasi potensi bencana begitu, Pak? Ya, biasanya jika terjadi potensi kejadian yang cukup major, biasanya dilakukan kesiapsiagaan tanggap darurat yang sudah berpotensi ketahuan. Baik, oke lah kalau memang dari BMKG sudah cukup ya kita intensif begitu ya bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga terkait dengan mitigasi bencana. Lantas bagaimana dengan kepedulian masyarakatnya, keingintahuan mereka begitu terkait dengan update kondisi cuaca, potensi-potensi bahaya yang kemungkinan terjadi di daerah mereka itu sudah sejauh mana sih, Pak? Ya, kita cermati bahwa belakangan interest masyarakat maupun penetrasinya fenomena cuaca, iklim, dan itu semakin meningkat dan kami tetapi jadi di satu hal yang sangat dipirakan dan kami juga harus membantu masyarakat untuk dapat beradaptasi terhadap dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh cuaca dan iklim ini terus dan tahun ke tahun terus meningkat. Oke, nah kalau kita bicara mengenai literasi, edukasi yang dilakukan apakah juga intensif dilakukan terhadap masyarakat di daerah lah terutama nih, Pak? Ya, jadi kami juga memiliki program atau kerangka support masyarakat, beberapa kelompok masyarakat yang paling rentan misalkan terdampak fenomena cuaca mungkin misalkan petani. BMKG melakukan mekanisme yang namanya sekolah iklim. Setiap tahun kita melatih ribuan petani untuk beradaptasi terhadap musim yang akan datang. Itu juga memberikan pemahaman perspektif seperti dengan juga kemitraan melibatkan pemerintah daerah setempat dan stakeholder setempat seperti aspeknya dan kelompok tani dan sebagainya. Ya itu dia. Nah, kita juga membantu mitigasi dampak negatif dari perubahan iklim maupun juga sebenarnya di balik itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi. Oke. Berdasarkan pelatihan-pelatihan yang sudah Anda sampaikan tadi begitu ya Pak Arda, ini saya juga penasaran lagi apakah
akan berpengaruh akhirnya terkait dengan musim tanam di daerah tuh yang Anda katakan kan sudah ada edukasi di petani, berarti mereka kan akan tahu ada fenomena El Nino yang panjang, kemudian musim hujan yang mundur, berarti kan kemungkinan musim tanamnya juga akan terpengaruh nih Pak. Betul, jadi kontribusi ini pada saat Oke. cepat itu ada tahapannya. Jadi secara nasional itu kita mencapai ketahuan pertama secara nasional. Ya. Jadi sudah ada advice di situ, misalkan di daerah kecamatan tertentu kapan sebaiknya itu dimulai ditanam sawahnya misalkan, dan informasi tersebut merupakan satu bagian paket juga yang dilatih di dalam sekolah dilenggarakan di level tapak. Jadi ini sistematikanya. Ya, baik. Berarti memang itu adalah langkah-langkah ataupun strategi yang sudah dilakukan BMKG bekerja sama dengan semua pihak begitu yang terkait dengan bagaimana masyarakat yang terdampak dengan adanya perubahan cuaca ataupun iklim ini ya. Sehingga ini memberikan nanti hasil yang bisa disesuaikan terkait dengan kehidupan petani, masa tanam petani, kemudian antisipasi masyarakat terkait dengan potensi bencana alam yang terjadi dengan adanya perubahan iklim yang kita sudah masuki musim hujan begitu ya di akhir tahun 2023 sampai dengan nanti Februari 2024. Baik Pak Arda Sena, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Arda. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.